Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Rwansyah dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang regulating valve, tugas perpipaan. Baik, apa sih regulating valve dan apa fungsinya serta macam-macamnya daripada regulating valve tersebut. Nah, nanti bisa dijelaskan dari ini teman-teman saya juga. Ini ada saya, terus Jeff, Tia, David, dan Hilal. Nah, ini adalah regulating valve. Apa sih regulating valve itu? Regulating valve adalah katup pengatur digunakan secara luas dalam sistem perpipaan untuk mengatur aliran fluida, yaitu untuk mengontrol aliran, tekanan, atau suhu dengan meningkatkan atau menurunkan aliran melalui katup sebagai respons terhadap sinyal dari pengontrol tekanan, aliran, atau suhu. Nah, ini penjelasan secara umum regulating valve. Selanjutnya adalah jenis-jenis daripada regulating valve tersebut. Ini ada 3. Yang pertama yaitu non-return valve atau NRV atau check valve. Ini non-return valve ini ada 2 macam ya. Dibagi 2 macam, ada swing check valve dan lift check valve. Terus yang kedua pressure reducing valve dan yang ketiga three-way valve. Next. Saya akan menjelaskan jenis regulating valve yang pertama yaitu NRV atau check valve. Check valve sendiri digunakan untuk mengatur fluida yang berupa gas atau cair yang hanya mengalir ke satu arah saja dan mencegah aliran ke arah sebaliknya atau backflow. Check valve tidak menggunakan handle untuk mengatur aliran, tapi menggunakan gravitasi dan tekanan aliran fluida itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tipe dari NRV. Yang pertama yaitu lift check valve. Lift check valve memiliki karakteristik sepintas sangat mirip dengan coil valve, namun yang membedakan adalah putarannya. Kemudian untuk fungsi dan kegunaan digunakan pada proses pengaliran fluida gas karena tingkat kebocoran pada jenis valve ini sangat minim. Selain itu, check valve jenis lift ini sering digunakan untuk mencegah terjadinya aliran balik atau backflow. Kemudian cara kerjanya, saat terjadi aliran maju pada inlet, maka plug tersebut akan terdorong oleh tekanan aliran fluida, sehingga fluida tersebut akan menuju ke sisi outlet. Sedangkan bila terjadi aliran balik atau backflow, maka plug tersebut akan menutup. Kemudian untuk keunggulan dan kekurangannya, keunggulan dari lift check valve ini yaitu memiliki bentuk yang sederhana, sehingga hanya membutuhkan sedikit perawatan. Untuk kekurangannya hanya digunakan pada jenis pipa horizontal serta berukuran yang sangat besar. Tipe dari NRV atau check valve selanjutnya adalah swing check valve. Swing check valve memiliki karakteristik valve jenis ini memiliki disk yang ukurannya sama dengan diameter pipa. Disk atau penampang tersebut dirancang menggantung pada bagian atas. Prinsip kerja dari valve ini hampir sama dengan lift check valve, yaitu saat terjadi aliran maju, maka disk tersebut akan terbuka dan begitupun sebaliknya saat terjadi aliran balik. Keunggulan dari penggunaan valve jenis ini adalah valve ini memiliki biaya perawatan yang murah dan kehilangan tekanannya sangat rendah. Sedangkan kekurangannya, valve ini memungkinkan adanya kebocoran aliran fluida dan kurang efektif digunakan pada aliran rendah karena hambatan oleh penampang. Nah, seperti di samping itu adalah gambar dari swing check valve, gambar animasinya. Nah, yang kedua ini merupakan jenis dari regulating valve selanjutnya. Jika yang pertama adalah non-return valve atau biasa disebut check valve, yang kedua adalah pressure reducing valve atau PRV.
PRV ini berfungsi untuk mengatur suatu sistem tekanan fluida, gas, atau cair dari sistem sumber tekanan yang tinggi sehingga menghasilkan tekanan yang lebih rendah sesuai kebutuhan suatu sistem. Sumber sistem tekanan yang tinggi misalnya berasal dari kompresor, pompa, tangki reservoir, serta sistem tekanan tinggi lainnya yang didistribusikan ke suatu sistem tertentu akan terlebih dahulu dilakukan penurunan sehingga sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem atau juga untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan penggunaan. Nah, itu merupakan fungsi utama dilakukan pemasangan pressure reducing valve atau PRV. Salah satu contoh penggunaan PRV adalah pada sistem sirkulasi air di gedung bertingkat. Yakni suatu sistem instalasi air bersih di gedung bertingkat tinggi sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi yang akan menyebabkan tekanan air mengalami peningkatan. Semakin tinggi gedung, maka tekanan air yang berada di lantai dasar semakin bertambah, dan ini akan membahayakan instalasi pipa termasuk terjadinya kerusakan pada head sprinkler serta alat-alat pendukung yang lain jika tidak dipasang alat pengatur tekanan ini atau PRV. Adanya water pressure reducing valve berfungsi untuk mengatur tekanan air agar stabil dan rata. Penempatan water pressure reducing valve atau PRV air bersih di gedung bertingkat tergantung pada kebutuhan di lapangan. Namun biasanya penempatan berjarak per 6 lantai. Jadi jika tinggi lantainya 3 meter, maka penempatan pressure reducing valve-nya berjarak 18 meter dan tekanan air maksimum pada inlet PRV diatur kurang lebih 3-4 kg per cm kuadrat. Hal ini untuk menjaga keamanan alat-alat yang menggunakan air seperti shower spray yang memiliki batas tekanan maksimum 4,5 kg per cm kuadrat, keran wastafel, dan alat-alat lain. Selain digunakan pada sirkulasi pemakaian air di gedung bertingkat, PRV ini juga digunakan pada industri minyak dan gas serta industri pembangkit energi. Nah, PRV sendiri mempunyai dua tipe, yaitu PRV 1 tahap dan PRV 2 tahap. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ke slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe pressure reducing valve. Yang pertama adalah pressure reducing valve 1 tahap. Di samping adalah gambar dari PRV 1 tahap. Berikut adalah komponen utama PRV. Yang pertama adalah pressure gauge, berfungsi sebagai penunjukan nilai tekanan fluida baik pada sisi sumber tekanan maupun sisi keluaran PRV. Yang kedua adalah diafragma, berfungsi untuk menciptakan sebuah ruang kerja fleksibel di dalam PRV yang mampu berubah-ubah volume. Yang ketiga adalah dua pegas pada sistem PRV, berfungsi untuk menghasilkan kesetimbangan tekanan. Yang keempat adalah poppet valve, berfungsi untuk membuka serta menutup aliran fluida. PRV 1 tahap memiliki kelebihan, yaitu ukuran lebih kecil dan harganya yang lebih terjangkau. Sedangkan untuk kekurangannya adalah pressure drop lebih tinggi. Untuk PRV 1 tahap, pengaturan tekanannya lebih cocok digunakan pada fluida dengan tekanan kerja rendah. Yang kedua adalah pressure reducing valve 2 tahap. Perbedaan PRV 1 tahap dengan 2 tahap yaitu PRV 2 tahap, pressure regulator menggunakan pegas serta membran diafragma yang lebih banyak untuk menciptakan sebuah ruang keseimbangan di dalam PRV chamber.
Hal ini adalah perbedaan mendasar dari PRV 1 tahap dengan PRV 2 tahap. PRV 2 tahap memiliki kelebihan, yaitu kontrol pressure respon yang cepat untuk menghasilkan variasi dapat digunakan untuk range yang lebih luas. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu ukurannya lebih besar dan harga yang lebih mahal. Untuk PRV 2 tahap, pengaturan tekanannya lebih cocok untuk fluida bertekanan kerja tinggi. Yang ketiga adalah three-way valve. Istilah three-way diambil dari konstruksi bodinya di mana valve ini memiliki 3 sisi yang harus terhubung ke aliran. Fungsi daripada valve ini bukan hanya untuk menutup dan membuka aliran, melainkan didesain agar bisa membagi media yang datang dari satu sisi kemudian keluar dua sisi, atau sebagai perangkat pencampur aliran yang datang dari dua sisi kemudian keluar pada satu sisi. Jadi, three valve memiliki dua fungsi, yaitu pencampur atau sebagai pemisah. Sekian, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tipe three-way valve atau biasa disebut dengan katup 3 arah. Pertama, ada 2 jenis three-way valve, yaitu valve tipe pembagi dan valve tipe pencampur. Nampak keduanya memiliki penampakan sama kalau dilihat bagian luar bodinya, tetapi konstruksi bagian dalamnya tidaklah sama. Demikian juga dengan model trim atau plugnya, tampak keduanya berbeda. Namun pada umumnya keduanya sama-sama berfungsi untuk pengendali suhu. Biasanya three valve ini digunakan untuk turbin, heat exchanger, biasanya juga digunakan untuk pneumatik juga ada, digunakan untuk mengendalikan suhu pada pada turbin seperti itu. Dan demikian, terima kasih.